Tetot. Halo, selamat datang semuanya. Ya, kita balik lagi di episode berikutnya di Kezazar Jati Diri. Episode 2. Ya, tamu kita ini adalah boleh dikatakan adalah mereka yang ikutan Putra Putri Pajajaran, begitu kan ya? Ya, betul. Sebelum kita mulai, ini memang ada syarat tinggi ya. Bukan Bisa apa dilihat ya Pak, bisa dilihat dari sini ya. Dimana ya ampun menjulang banget ya. Ntar kita kayak ngerompoyok gitu loh. Ya oke, kita berdua punya tamu, yaitu yang pertama adalah Faris. Faris ini dari Fakultas Apa? Fisip. Dari Fisip. Yes. Dari Fisip angkatan 2021. Ya. Teman-teman mana angkatan 2021 angkatan? Yeah. Weh, banyak banget di sini ya. Oke. Satu lagi adalah Ajin. Nama panjang lu siapa ya? Nama panjangnya Haji Muhammad Iksan Susila. Paling panjang ya. Ya, emang panjang. Tapi nggak usah ya, nggak usah ditanya ya. Agak menyesal. Oke, dan dia dari Fakultas Psikologi. Kali ini kita nggak akan ngomongin tentang Putra Putri Pajajaran ya. Ya, itu karena udah episode yang kemarin, yang pertama. Tapi kali ini kita pengen tanya tentang gimana kehidupan lo selama jadi mahasiswa di Unpad. Yes. Iya. Karena penting banget. Apalagi ini jadi benchmark. Iya gak sih? Ulang. Jadi apa? Benchmark. Oke. Benchmark. Iya. Ini tuh yang putra-putri nggak ada putrinya ya? Gak ada Putra-Putra Pajajaran. Putra Pajajaran. Hmm. Jadi ya kurang lebih mahasiswa Unpad ya kalau nggak salah ya kayak gini juga lah gitu. Ya, Ya, pokoknya representatif lah ya. Iya, betul. Oke. Nah, kita pengen tahu nih. Ya. Dulu masuk Unpad pilihan keberapa ya? Penting loh. Iya, penting. Geser dulu Bisa, ininya Pak boleh. mic-nya. Kalau enggak nanti Nah, Nggak dulu aku masuk Unpad tuh pilihan pertama sebenarnya. Karena udah dari dulu pengen banget kuliah tuh di Bandung. Oh, pengen kuliah di Bandung. Terus enggak taunya di Jatinangor. Gimana rasanya ketipu? Surprise. Welcome. Terus jurusan yang aku ambil itu hubungan internasional karena emang di Unpad itu salah satu yang favorit juga kebetulan di Indonesia, jadinya pilihnya di HI Unpad. Ayo Unpad. Wih. Oke, jadi pilihan pertama dulu dari SMA nggak pilihan yang lain. Pilihan keduanya apa? UGM dan UI sih waktu itu. Tapi aku Fisip prioritasnya juga? Unpad. Ya. Fisip juga? Ya. Tiga-tiga Fisip. Dan HI juga semuanya. Mhm. Oh, memang dari awal Luar pengen biasa, HI. memang jadi HI. Iya, Memang iya, jadi diplomat. Betul. Oh. Mau jadi duta besar nanti. Amin. Amin. Kalau duta besar ada politiknya, kalau diplomat mah nggak. Kalau duta besar Ada politiknya. ada Kan itu politiknya. Kalau duta pilihan kecil presiden. Oh ya juga ya. Duta itu yang Ini kan udah jadi duta Pajajaran, woi. Iya, benar. Duta Gimana kampus sih. Kampus. seberapa pantaskah? Itu. Duta Salon Sewa. Kok nggak ada yang bantu? Tolong dong. Oke. Tolong. Kalau Aji gimana Ji? Ini pilihan keberapa Ji? Psikologi. Kalau saya sendiri masuk psikologi itu juga pilihan pertama. Pilihan pertama seriusan? Ya, pilihan pertama. Oh. Jadi ceritanya itu dapat kuota SNMPTN dulu Oke. namanya. Terus emang mau masuknya itu psikologi dan nggak mau, kan saya asal Malang, Jawa Timur. Oke. Oh, oke. Emang nggak mau di Malang. Oh. bosen. Oh, ngalam. Sebelumnya Anak anak kedua bukan? Hah? Anak tengah bukan? Anak pertama saya. Oh, oke. enggak, Lanjut. anak pertama. Terus. Oke, terus karena nggak dapet yang SNMPTN-nya, Kesempatannya. terus nyoba buat SBMPTN-nya. Pilihan pertama di sini Fapsi Unpad, yang kedua Fakultas Psikologinya apa sih itu? Kok yang dia di lupa Solo? sih? Ya, Mana sih? soalnya Ya, itu pokoknya yang apa? Yang Saintek tuh cuma 2. Oh, nyarinya saya. jadi Ya, satu soalnya nggak mau linjur. WNS. Ya, Nggak mau tugas linjur banget. karena nggak mau Ya. belajar lagi. Ya, bagus. Betul sih. Bagus. Betul, Emang betul. belajar tuh belajar tuh penting. Oke. Terus gimana rasanya pas udah masuk Unpad? Tadi kan Bandung tapi ternyata Nangor. Ya. Nah, kalau buat lo gimana? Selain dari realisasi ternyata bukan di Bandung ya mungkin ya. Kuliah di Unpad itu ngelihat orang-orangnya tuh kekeluargaan banget sebenarnya. Oh, Dan akrab ya. Akrab dan ini kan juga Juga. pertama kali ngerantau juga kan. Jadi ya pengalaman baru banget sih sebenarnya di Jatinangor ini. Jakarta, Jatinangor Anda bilang merantau ya. Dia jauh Pak, dari Berapa- mana-mana masih dia udah berapa jam kemana-mana. Cuma berapa jam doang sih sebenarnya. Oh, ada wus 45 menit. Ya betul. Tapi ini kan berarti jauh dari orang tua.
gimana perasaannya Iya. gitu ketika sebelumnya kan berarti, tinggalnya SMA-nya dulu dekat dari rumah? Dekat banget kalau aku. Ya, nah itu gimana tuh? Pindah ke sini harus hidup mandiri, gimana, bisa survive sampai 2 tahun setengah ini? Nah, mungkin kalau cara survive itu banyak penyesuaian banget sih, banyak adaptasi, banyak adjustment dan realize kalau, oh bukan remaja lagi nih, udah adulting ya nggak sih, Ji? Oke. Kita ngerasa udah dewasa gitu dan banyak yang belajar dan banyak penyesuaian. Yang Mungkin dari paling aku gitu. dibuat menyesuaiannya apa tuh? Nah. Kalau boleh tahu Iya, dari dulu iya. apa terus akhirnya struggling nih gue harus Apa? coba banget nih Heeh, ketika heeh. jauh dari orang tua. Bahkan tuh yang sesederhana makan aja tuh kita bingung mau nentunya apa, makan apa ya siang ini ya gitu. Kayak semua anak kosan tuh struggle-nya itu. Kayak gue Iya, kemarin iya. dia makan soalnya gue biasa disuapin. Enggak dong. Oh enggak ya, enggak berarti dong. bingung soal cari makan Iya, aja cari gitu ya, makan. karena biasanya Karena udah biasanya disediain udah ya. ada di Biasanya rumah. udah ada di rumah, gitu. Kalau ini harus cari sendiri kan. Betul, Iya. betul. Betul. Oke, Terus kalau Aji gimana Ji? Ya, Penyesuaiannya apa Ji? Dalam hal apa nih? Yang Sebenarnya- paling apa ya? Paling repot atau paling apa ya? Sebenarnya juga sama sih dari yang biasanya bangun tidur tahu-tahu ada makanan di meja. Sekarang oke. bangun tidur makan apa ya gitu. Hmm. Terus mungkin penyesuaian yang lain tuh jadi tinggal beneran sendiri. Sebenarnya kan kalau di rumah tuh ada ibu, ada adik gitu kan. Bahkan sampai sebelum merantau pun tidur tuh sekamar masih berdua sama adik gitu. Oh, Sekarang kalian sama sendiri. ibu enggak? Sekarang Enggak apa-apa Ji, kalau mau ketawa aja nggak apa-apa. sekarang tuh apa udah Itu tidur. dia. Iya, iya. Nah, sekarang tuh udah apa tidur Happy. tidur sendiri. Oh, Harusnya sekarang sih. dulu sendiri. Harusnya sih. Iya, iya. Maksudnya udah tinggal sendiri Iya, gitu. iya, Ya iya. makan cari sendiri, terus ya kalau masak Lebih masak mandiri. sendiri Oh. gitu. Untungnya bisa masak. Wih, apa boleh best kita menu kamu? Best menu kamu episode apa? berikutnya kita lihat Aji masak di sini. Gimana? Best menunya Heeh. mie kuah. Standar Masak lah. Seperti gua spesialis masak air. Ya. Saya pengen emosi ya. Saya pengen marah. Gini ya, kalau kecenderungan anak Jakarta yang Iya. tinggal ternyata di Jatinangor itu biasanya Iya. tiap minggu balik, gitu nggak? Awal-awal atau sampai sekarang? awal-awal begitu dulu. Jadi Kan? sebelum aktif di Unpad, aku suka balik 2 minggu sekali biasanya. 2 minggu 2 sekali minggu balik. sekali. Iya. Oke. Boncos. Pastinya ya. Pastinya, Eh, pasti. Pernah nggak kangen dengan suasana rumah gitu? Apalagi ini kan berarti masuk saat pandemi ya. Ya, berarti sebelumnya online gitu. Terus tiba-tiba di sini luring gitu. Pasti kan nggak dapat apa ya, orientasi yang sama gitu ya sama teman-teman yang sekarang 2023 mungkin ya. Gimana kesannya ketika dari pandemi online kemudian belajar tiba-tiba luring? Itu kerasa transisinya sih, bener-bener kerasa kayak sebelumnya online tiba-tiba jadi offline gitu kan dan transisinya tuh juga cepet. Banyak penyesuaian di situ, cuman kayak seneng aja bisa ketemu sama teman-teman lagi, ngelihat dosen juga secara fisik gitu kan dan Biasanya hanya muka doang ya. iya biasanya cuman di Zoom doang dan nama doang bahkan. Itu tuh itu. Iya, kadang kita juga kalau di Zoom ya Tetep muka buka-bukaan ya. aja nih mahasiswa Iya, kadang iya, masih off cam terus Pastilah. tidur gitu kan sambil Iya, iya, tiduran, iya. jadinya belajarnya juga nggak kondusif. Kopian dong. HP doang bahkan ya. Iya iya. Gitu. Ya sih paling gitu ya kalau dari aku ngerasa banyak banget perubahan positifnya setelah udah mulai sering offline lagi. Offline lagi. Ya, Oke. ya, ya. Ji gimana Ji? Apa yang Aku- beda? Yang berbeda tuh ya dari yang sebelumnya cuman di rumah terus ngeliatin laptop, sekarang ngeliatin proyektor. Padahal di fakultas Anda itu pakai TV ya. Bu? Iya. Proyektor mana yang Anda lihat? Di ruang kelasnya- aku. Kelasnya di Oh, HF terus. Oh. Masih proyektor. Iya, iya. ruang- Kalau itu diganti TV bisa. Tolong. Nah, jadi apa yang beda selain kayak suasana terus yang kurasain tuh bisa langsung ketemu dengan teman-teman teman-teman mahasiswa yang lain gitu. Soalnya selama online tuh aku ngerasa mau deket tuh susah, apalagi aku yang emang belum terbiasa bikin teman secara online juga gitu. Jadi kalau ketemu langsung kan bisa kayak SKSD dikit dan halo, taunya gila gitu. Itu maksudnya dirawat ya. Taunya ODGJ. Ya, emang jangan Anda bergaul dengan salah bergaul ya Anda ya. Ya, terus ya tadi ya itu kan berarti ada hubungannya dengan berteman ya. Nah, teman-teman gimana? Iya, Kan kebayang sih Iya. awkward nggak sih? Iya, awkward nggak? Dulu pandemi banget kan, terus tiba-tiba di open kan sekarang. Iya. Terus ketemu rasanya Iya. gimana? Padahal udah kenal lama kan berarti kan ya? Heeh. Tanda petik ya. Iya, Tapi iya. pas ketemu gimana rasanya? Iya. Sebenarnya kalau aku sendiri apa namanya?
punya temen yang beneran deket tuh malah setelah pandemi, setelah udah Oke. offline. Jadi yang pas online tuh belum Nggak punya bikin temen teman? deket, kayak sekedar Iya. cuman teman kelompok doang. Jadi Oh. mungkin nggak ada awkward-nya lagi karena Heeh. emang belum kenal Heeh. deket aja, emang Ada awkward biasa momen ini gitu. nggak? Oh elu yang ternyata namanya Aji gitu, ada kayak gitu nggak? Momen-momen gitu? Aku sih terkenal ya. Oke, Di beri anak-anak tepuk Oke, tangan oke. buat Aji. Klaim yang sangat bagus ya. Klaim yang sangat bagus. Teman-teman dengar ya, Aji terkenal. Terus terus jadi nggak terlalu susah ya Heeh. untuk itu ya? Sebenarnya kalau dikenal emang gitu, Hmm. orang-orang tahu, oh Aji yang ini gitu. Hmm. Cuman untuk kayak kenal lebih lanjut ya otomatis harus temenan selain di kelompok doang, selain cuman ngeliat doang gitu. Kayak Oke. minimal kalau makan siang ada yang ngajakin lah gitu. Kayaknya ada yang bayarin. Iya. Cuma Gua sih ngajakin pilih doang yang mah. bayarin, Iya. ngajakin sih ogah. Iya, ngajak doang buat apa? Kalau dibayarin juga mau kan. Oke. Nah, apa ya? Kalau dalam arti bahwa ketika udah jalanin susah nggak sih kuliah di satu di psikologi, satu di HI, susah nggak sih? Kalau dari aku mungkin kuliah di HI itu kita banyak kan nulis paper biasanya. Oh, newspaper. Esai hampir tiap minggu tuh bisa sampai Tunjukkan kalau dong, di tunjukkan total dong tanganmu mungkin yang ya, keren. kayaknya. ya totalnya mungkin bisa sampai 3.000-an kata minimal gitu dan Oke. itu terpisah dalam beberapa tugas gitu Kayak kan. Gerinji. Dan banyak bacanya juga, banyak reading material setiap minggu dan ngerasa lebih ini aja sih pack juga schedule-nya gitu dengan jadwal kuliah. Apalagi kadang kan kalau di kami tuh bisa milih ini matkul juga kan. Jadi kadang suka tersebar juga dalam beberapa hari gitu. Jadi untung-untungan juga kadang kalau mau ngambil matkul tuh yang mungkin padatnya di hari-hari awal doang gitu, di minggu Senin, Selasa, sama Rabunya, atau misalnya kalau yang kurang beruntung nanti mungkin agak sebar banget gitu jadwalnya dan hektiknya tuh tiap hari gitu. Iya. Apa matkul yang paling berkesan bagi dirimu dan kenapa? Kalau dari aku mungkin matkul yang paling berkesan itu ini sih, pengantar banget sebenarnya, pengantar Apa hubungan tuh? internasional waktu itu. Kenapa? Karena ngerasa kayak, oh gini ya belajar HI ya, jadi kayak bener-bener introductory banget kan ke dunia hubungan internasional yang awalnya mungkin aku cuma tahu surface levelnya doang dan itu jadi gate ke semua matkul HI di Unpad gitu. Dan itu yang kemudian mengubah dirimu, change your mindset. Jadi dramatis banget kayak kesannya. Enggak serius. Terus tapi iya ngerasa kayak oh bener nih berarti nggak salah milih HI Unpad. Oke, karena ngerasa cocok banget gitu ya. Keren. Oke, kalau Aji gimana sih? Di psikologi menyenangkan kah? Alhamdulillah. Ini senyumnya Ini beneran apa bohong? tanpa pressure ya. Iya. Yang dari kita ya. Diapit oleh 2 dosen psikologi. Tapi selama kuliah di psikologi itu aku sendiri ngerasain kayak psikologi kan orangnya dikit. Jadi itu kebanyakan tuh yang bikin struggle tuh bukan ya mata kuliahnya juga, pelajarannya juga, teman itu how to balance antara kepanitiaan atau organisasi yang diikutin sama pembelajaran matkul atau tugas-tugasnya gitu. Ya, Itu yang paling beratnya di situ. Iya. Oke. Terus gimana caranya untuk nge-balancing tadi? Kalau aku sendiri mungkin lebih ke kayak alokasiin waktu, misal ada tugas nih, ini deadline-nya hari Minggu jam 5 gitu. Matkul apa ya? Ya itulah gitu. Ada. Nah, terus matkul gue bukan? Iya lagi. Iya, lupa lagi. Oke, terus. Nah, terus ada waktu kosongnya kapan nih? Misal ngeliat ternyata yang enggak ada hari kosongnya itu misal hari Jumat, ya udah kerjain, jangan mepet deadline gitu. Berarti cukup punya planning ya untuk pengorganisasian waktu Iya, untuk mengerjakan. Teorinya gitu, prakteknya 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 gimana? dicobain. Gua Prakteknya malah prakteknya. dicobain. Berhasil Jadi. atau enggak pertanyaannya? Kadang. Berarti enggak banyak yang berhasil kan? Bukan, Iya. maksudnya kadang bisa planning itu, kadang keteteran. Apa yang bikin banyak- keteteran? Karena kadang kayak kebanyakan yang diambil atau kayak dari panitia ini ada harus ngurusin ini. Taunya capek tuh, tepar. Jumatnya yang harusnya tadi buat ngerjain tepar malah tiduran, hilang. Taunya nggak ada waktu kosong lagi. Terus tugasnya jadinya hamin semenit baru selesai gitu. Harusnya jam 5 jadi ngumpulinnya 16:59 gitu. Iya. Oke. Gue pengen tanya nih, Iya, gimana? kalau misalnya itu bahagia gitu ya, 1 sampai 10 lu kuliah di psikologi,
Lu kuliah di Berapa sih? FISIP. Nah, lu kuliah di FISIP berapa sih? Kalau Level tanya bahagia level lu. kebahagiaannya 1 sampai 10. Ini kalau dijawab 5 atau 7 nggak Ya boleh ya? apa-apa. Nggak apa-apa. Bebas. Paling nanti kita cut. Iya, iya. Nggak. Gimana? Mungkin dari skala 1 sampai 10 untuk kebahagiaan, Iya. mungkin subjective well-being, Iya. eh, about 6 atau 7 6 gitu atau sih. 7. Sama Oke. tujuh. Yang bikin Segitu. 6-nya apa? Oh. Mungkin kayak selama menjalaninnya itu ada stres dari panitianya atau mata kuliah, tugas-tugas mata kuliahnya gitu. Apa kebanyakan atau gimana? Lebih ke kadang tuh karena banyak ada dari yang kepanitiaannya diambil, terus ada tugas yang entah barengan atau mepet-mepetan, jadi nggak kehandle gitu. Jadinya Tugas kayak apa yang bikin paling stressful? Aduh. Nggak Apa ya? apa-apa. Bebas. Sebenarnya kalau di psikologi sendiri kan banyaknya tuh tugas kelompok ya. Iya. Itu Oke. tuh Oh. kayak agak terkadang tuh ada yang emang udah mau ngetekin sama circle-nya sendiri nih kelompoknya. Iya. Biasanya tuh yang emang circle-nya udah pas gitu. Misal kelompok 6 taunya circle-nya 6 juga. Iya. Nah, itu pas tuh. Sedangkan kan kalau aku sendiri tipenya yang emang ya udahlah siapa Sama aja siapa kelompoknya. Iya. Yang penting Ya. dapat kelompok gitu, yang penting Heeh. dia. Tapi kalau Tapi gitu kan ternyata minusnya. anggota kelompoknya nggak semuanya perform gitu. Nah, iya gitu. Oke. Faris? Kebayang, Faris. Kalau aku mungkin nge-rate-nya itu dari 1 sampai 10 8 9 gitu. 8-9. Wah, Berarti beda banget nih. Happy banget Happy ya. banget nih kayak di Apa nih FISIP yang nih, bikin gimana? happy-nya? Jadi walaupun sebenarnya hektik apapun kegiatan di FISIP tuh ngerasa lebih emang belong di sana sih. Dari awal tuh Oke. punya sense of belonging di FISIP dan jadi kayak meskipun ngerasa banyak banget tugas, organisasi juga ada acara-acara di dekanat, jadi ngerasa lebih enjoy aja karena emang udah klop sama orang-orangnya kebetulan gitu. Oke. Terus punya ini nggak cara buat maintain tetap happy sebagai mahasiswa? Mungkin kalau cara untuk maintain happiness sebagai mahasiswa tuh kalau aku ya demen banget sebenarnya ngopi sih, ngobrol bareng teman-teman gitu. Kadang kalau misalnya jam-jam sore gini habis selesai kelas kita ke Nongkrong. kedai kopi mana gitu, warung kopi mana, nongkrong sambil ngelanjutin tugas, ngobrol-ngobrol, kadang sampai ngalur ngidul sampai malam gitu. Nanti baru balik kosan. Tuh, Iya, jadi kayak iya, ngerasa iya. ada keluarga di Jatinangor lah gitu, bisa Oke. nongkrong bareng mereka. Iya. Nah, kalau- Punya banyak teman tuh penting gak sih bagi kamu? Kalau menurut aku yang emang orangnya itu sebenarnya butuh energi dari orang-orang lain juga, itu penting sih gitu. Jadi emang butuh words of affirmation juga kadang kan, Iya, kayak Iya. ngasih tahu kita words of encouragement. Kalau menurut Iya. aku tuh external factor dari teman-teman kita tuh sebagai form of support bagus banget dan berguna juga buat aku. Iya. Oke. Kalau Aji kan tadi bilang 6. Iya. Maintain biar tetap happy-nya ada nggak? Mungkin juga nggak beda jauh dari Faris juga. Kayak ngumpul-ngumpul sama teman atau ngobrol sama teman gitu. Soalnya kalau aku pribadi ngerasa misal nggak ada kegiatan gitu, terus pilih untuk tetap di kosan aja itu kayak beneran sendiri banget. Masa kerjaannya cuman main game, nonton, kerjain tugas gitu. Terus masak kopi sendiri, minimal beli kopi keluar sama temen kan at least ada ngobrolnya gitu. Gitu sih. Nah ini mungkin yang buat lo sendiri pribadi jadi mahasiswa di Unpad tuh apa ya? Maksudnya apa yang kemudian apa ya yang naikin value lu? Iya gitu, yang atau akhirnya wah, gua lu kayak son gotong. gue punya perasaan wah gitu. Iya. Apa ya? Geser Pak mic-nya. Kalau dari yang sendiri mungkin sebagai mahasiswa 4 tuh kita dari awal udah punya ini sih image yang bagus juga gitu ya sama teman-teman dari univ lain. Aku kan kemarin juga pernah ikut pertemuan nasional mahasiswa HI se-Indonesia dan ketemu dari univ lain juga, dan 4 tuh selalu dilihat sebagai universitas yang emang well respected dan orang-orangnya juga ramah-ramah gitu kan. Mungkin terkenal kita karena budaya Jawa Barat Sunda juga kali ya. Jadi kayak kelihatan gampang bergaul juga sama orang-orang. Di situ sih paling kayak ngerasa oh ya sebagai mahasiswa 4 tuh berarti kita nggak terbatas ngelihat dari brainnya doang nih, tapi juga dari behaviornya juga gitu kelihatan. Dan selama di sini juga ngerasa puas juga sih dengan pengabdian yang kita kasih ke masyarakat setempat gitu, kerasa juga apalagi di Jatinangor gitu ya, mungkin masih banyak field yang bisa kita kembangkan lagi gitu. Jadi emang ngelihat kalau Unpad itu mahasiswa tuh banyak inovasinya gitu, bisa berelasi dengan siapa aja, dan ya selain pintar-pintar juga tetap behave gitu. Dan itu udah jadi terinternalisasi juga di diri kamu. Iya bener banget, udah ngerasa
internalize dan tadi kan bagian dari jati diri Unpad juga gitu. Keren. Ci gimana Ci? Ya maksudnya makna lu sebagai mahasiswa Unpad apa ya gitu? Iya, apa yang sih lu maknai? akhirnya lu dengan pengalaman lu selama 2 tahun ya? 2 tahun. Iya, 2 tahun. Jadi value lu gitu. Apa ya? Kalau dari aku pribadi untuk yang aku dapetin selama kuliah di Unpad tuh kayak kan aku asalnya dari Malang, Jawa Timur, budayanya Jawa, bahasanya Jawa, lahir juga dari Jawa. orang Jawa gitu kan. Nah, terus kuliah di Unpad tuh udah kena bahasa Sunda, budaya Sunda. Bisa bahasa Sunda. Punten. Kasar deh, misalnya kasar. Bisa punten. Oh, bisa punten bangga. Sampurasun, rampes. Itu beda tuh. Ya, Sampurasun Sunda ya? Sunda. Di PPP diajarin. Bagus. Terus. Nah, jadi itu kayak wawasannya itu karena merantau juga, terus wawasan tentang banyak hal lah kayak how to survive sendirian, terus kayak budaya Sunda tuh gimana, orang-orang Sunda tuh gimana sih. Terus kayak kan nggak mungkin cuman ketemunya sama orang mahasiswa Unpad doang, pasti kan ketemu sama warga-warga sekitar juga, pasti ada sesuatu lah yang didapetin dari orang-orang sekitar. Ada nggak satu momen selama jadi mahasiswa ya yang kemudian itu merubah pandangan kamu Tentang kehidupan? Oh iya, Tentang kehidupan. Mungkin agak selama berat ya pertanyaan. Iya, Nggak, tapi Karena ini selama kita udah ada tulisan closing. selama jadi mahasiswa mungkin bukan satu momen terperinci gitu, satu momen spesifik gitu, tapi itu kayak selama mungkin kayak adaptasi 1 semester lah, dari 1 semester pertama datang offline ke Jatinangor ini, kayak wah ternyata banyak sekali hal yang aku sendiri tuh masih kurang tahu gitu, kurang tahu kayak misalnya wah ternyata kuliah kayak gini, wah ternyata cari temen yang udah sama-sama gede tuh kayak gini, cari temen selain dari kelas tuh kayak gini gitu, cari temen selain di luar Fapsi itu gimana gitu. Terus kayak wah ternyata cari makan yang pas dari harga rasa, terus kayak deketnya, lewatnya itu gimana gitu. Terus ternyata udah nemu yang pas, taunya tutup tempatnya. Nah gitu. Aduh. Gitu. Iya. Struggle sekali ya hidupnya. Iya. Coba buat Faris gimana? Iya, kalau aku mungkin balik lagi ke proses adulting itu sendiri gitu ya. Jadi kayak ini adultingnya bener kan? Bukan Gak ikut-ikutan. Tolong disensor ya. yang ngerasa tiba-tiba apa-apa tuh sendiri gitu, ngurusin lagi sakit, kita nyari makan dan persuratan itu kita jadi ngurusnya sendiri gitu. Persuratan Ya misal apa aja gitu ya, surat izin apa gitu. Okay. Yang tadinya mungkin lebih gampang birokrasi kalau dibantu sama orang tua gitu kan. Ini kita jadi ngurusin sendiri dan ngerasa oh baru sekarang nih udah benar-benar dewasa, harus bisa berdiri sendiri, harus bisa benar-benar mandiri. Gitu. Jadi kayak yang dewasa. Ngerasa perubahannya di situ, apalagi juga kalau mungkin dikaitin sama PPP kemarin ya Ji ya. Kita banyak belajar dan ngerasa itu tuh sebagai perjalanan yang emang benar-benar transformatif juga gitu. Dari segala aspek kalau aku berubah sih sebenarnya. Keren banget, kita tepuk tangan dong buat orang-orang luar biasa narasumber kita. Thank you Aji, thank you juga Faris. Yes, kita sampai di akhir episode 2 kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Pokoknya kita akan bahas yang lainnya lagi. Ya. Tentunya mungkin di luar dari apa? Keinginan kita. Kita mau bahas apa lagi bang? Udah selesai. Gitu, Baik, terima kasih. Bye bye, sampai jumpa di Kezazar episode selanjutnya.